Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait curhat dari Presiden Jokowi tentang beban subsidi di APBN ya yang gede sekali ya, 502 triliun ya. Dan ini memang salah satu sistem anggaran APBN kita yang memang selalu defisit anggaran gitu ya. Dan kalau kita melihat year on year atau dari tahun ke tahun memang mengalami defisit yang tentu saja termasuk di dalamnya beban subsidi yang sangat memberatkan. Tetapi ingat ya, ada beban lain yang seharusnya juga harus disinggung oleh Presiden Jokowi gitu ya. Nah, ini yang sesuai yang dilansir oleh financedetik.com ya. Jokowi curhat beban subsidi di APBN 502 triliun, gede sekali. Presiden Joko Widodo menyatakan subsidi pemerintah di sektor energi cukup berat. Menurut Jokowi, harga yang harus dibayar oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN besar sekali. Tapi memang yang berat itu APBN ya. APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, Pertalite, solar, LPG subsidinya menjadi 502 triliun, gede sekali. Nggak ada negara yang seberani kita melakukan ini, subsidi segede ini, ya. Katanya dalam silaturahmi dengan relawan tim 7 di E-Convention Ancol. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berujar jika tidak ada negara lain yang seberani Indonesia dalam hal pemberian subsidi. Meski berat, pemerintah perlu memberi subsidi kepada rakyat yang belum pulih dari pandemi. Karena memang rakyat belum pulih dari pandemi, ya harus kita lakukan. Itu yang kita putuskan. Setuju? Apa pilih BBM naik imbuhnya? Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengingatkan jika APBN ada batasnya, namun pemerintah akan melakukan pengencangan sampai akhir tahun supaya tidak ada kenaikan harga dengan subsidi. Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia yang tidak dinaikkan. Menurutnya harga BBM saat ini jauh dengan AS dan Singapura. Berkat subsidi, harga Pertalite masih 7.650 dan Pertamax 12.500. Harga tersebut jauh berbeda dengan AS yang sebesar 33.000, Singapura 33.000 rupiah di AS ya, dan Singapura sebesar 19.400. Selain subsidi, dana bantuan sosial bansos juga sampai besar. Jumlahnya mencapai 154 triliun dan tidak ada negara lain yang menggelontorkan dana bansos sebesar Indonesia. Ya, sobat sekalian, memang kita ketahui dana subsidi itu besar gitu ya, 502 triliun gitu ya. Dan ini memang menjadi beban negara ya, beban negara. Kita ketahui kemudian Presiden Jokowi juga membandingkan ya, sebelumnya memang kita ketahui beban subsidi yang termasuk di dalamnya itu adalah untuk mensubsidi BBM ya, kemudian Pertalite ya, kemudian solar, LPG ya, dan LPG subsidinya total itu 502 triliun, dan ini memang angka yang besar sekali gitu ya. Dan kalau kita melihat anggaran APBN ya, sebenarnya tidak hanya subsidi, beban subsidi saja yang besar gitu ya, tetapi kalau kita melihat lagi yang lebih sama besar, kurang lebih sama adalah juga beban utang negara ya. Jadi utang negara ini tidak pernah disinggung oleh pemerintah ya, padahal jumlahnya juga raksasa gitu ya, sampai 406 ya triliun kurang lebih. Dan ini setiap tahun naik gitu ya. Pertama setiap tahun naik, yang kedua tidak pernah disinggung tentang beban utang itu sendiri gitu ya. Dan posisi utang pada saat ini ya kita ketahui itu sudah 7.000 lebih gitu ya. 7.000 triliun ya. APBN kita 2.750, jadi seperti hampir 3 kali lipat gitu ya, 3 kali lipat lebih gitu ya.
Nah, ini juga patut dipertanyakan ya, utang yang begitu besar ya, yang apa namanya diambil oleh pemerintah ya, dan menurut pengamat utang yang di sekarang ini tidak semua tercatat, artinya bisa saja apa namanya jumlahnya itu lebih besar lagi. Yaitu utang negara, belum utang BUMN. BUMN itu utangnya juga besar ternyata ya, sekitar 5.000 triliun lebih. Dan ini yang patut dipertanyakan gitu ya, karena pada awal janji masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah menjanjikan tidak akan mengambil utang gitu ya. Yang terjadi malah kebalikannya ya. Dulu pada saat pemerintah Presiden SBY maksimal utang itu 1.800 atau maksimal 2.000 triliun ya pada akhir pemerintahan gitu ya. Dan kita ketahui ada komitmen yang baik dari Presiden SBY itu untuk menyelesaikan utang gitu ya dari IMF dan lain sebagainya. Dan sangat berhati-hati dalam mengambil utang gitu ya. Nah, apa yang kita dapatkan sekarang justru kita dapatkan utang itu malah berkali-kali lipat sangat mengerikan ya, sampai 7.000 triliun lebih. Dan ini menurut prediksi pengamat itu akan sampai 10.000 triliun pada akhir masa pemerintahan Jokowi ya, pada 2024 gitu ya. Artinya ini kan ngeri gitu ya. Dan yang paling kita patut pertanyakan adalah utang sebanyak itu ya, apa korelasinya ya dengan apakah tidak ada dampak yang signifikan ya terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Kalau utang yang begitu berkali-kali lipat ya, kemudian ada korelasi misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi ataupun dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk apa namanya instrumen-instrumen yang bisa menjadikan itu fine ya, tapi ini tidak gitu ya. Apalagi pada saat awal pandemi itu ya pemerintah itu sudah mengambil utang sebanyak 1.000 triliun lebih gitu ya, dan saat ini apa yang didapat tidak ada berkorelasi untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Yang ada rakyat kondisinya sama saja gitu ya. Dalam hal ini UMKM ya, ketika mereka pada saat pandemi sudah susah, pada saat akhir-akhir ini juga tambah susah lagi ya, karena berbagai kebutuhan pokok itu naik ya. Jadi kita adalah negeri dengan penghasil CPO ya, bahan pembuat minyak goreng terbesar di dunia. Tapi coba apa yang terjadi ya, ternyata minyak gorengnya harganya super mahal gitu ya. Nah, ini yang patut dipertanyakan gitu ya. Bagaimana mungkin kita penghasil CPO bahan baku minyak goreng, bahan bakunya apa namanya harga minyak goreng itu bisa jadi super mahal gitu ya. Nah, kembali kepada utang yang harusnya juga disinggung oleh Presiden ya, harusnya juga disinggung oleh Presiden karena ini tidak pernah dipermasalahkan ya, nilainya tetap, angsurannya tetap ya, dan jumlahnya besar ya, sampai 400 triliun tidak pernah disinggung gitu ya. Dan kita juga apa namanya mempertanyakan ya untuk perbandingan harga pertalite di Indonesia dengan Amerika gitu ya. Amerika kemudian dibandingkan dengan di Singapura gitu ya, yang harganya memang lebih mahal ya, 33, kemudian di Singapura kalau nggak salah sama 30-an gitu ya. Nah, kita memperbandingkan dengan Amerika dengan Singapura ya. Apakah kita berani membandingkan mereka ya dalam hal pendapatan per kapita? Coba bayangkan. Mereka harga segitu ya karena pendapatan per kapitanya mereka tinggi gitu ya. Kita pendapatan per kapitanya 4.300 dolar ya per tahun ya, atau sekitar 62 juta rupiah pendapatan per kapita per kepala ya, 62 juta dengan per tahun, dan per bulannya didapatkan angka 5 juta, 5,1 juta lah atau 5 juta lah per tahun per bulan.
dengan harga Pertalite 7.600. Coba bandingkan berapa angka pendapatan per kapita di Amerika ya. Pendapatan per kapita Amerika tinggi ya. Pendapatan per kapitanya itu sekitar 33 ya, 33.000 ya. Dengan 33.000 berarti per tahun sekitar 472 juta. Coba bayangkan per tahun ya, kalau dijadikan per bulan berarti sekitar 40 juta per bulan ya. Jadi wajar kalau dengan penghasilan rata-rata 42 juta itu harga petanya 33 gitu ya. Kita pun kalau mendapatkan penghasilan rata-rata segitu ya juga mampu gitu ya. Mampu membeli harga dengan 33 ataupun kalau 50.000 juga bisa kita menunaikan ataupun membelinya. Itu pun juga Singapura ya. Singapura itu tidak bisa disepelekan meskipun negara sangat kecil ya, negara kepulauan gitu kecil, pendapatan per kapita juga tinggi, yaitu Singapura itu 59.000 ya dolar per tahun atau rupiahnya sekitar 872 ya, 872 juta per tahun ya, atau per bulan itu 73 gitu ya, 73 juta per bulan ya. Nah, kalau mendapatkan rata-rata pendapatan segitu itu wajar kalau harga BBM-nya itu sampai sekitar 30-an ribu ya. Informasi yang terakhir didapatkan 35.000 gitu ya. Nah, itu wajar kalau harganya harga segitu ya. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan kita yang harga pendapatan per kapita rata-rata per bulan itu 5 juta ya. Dan itu kita ketahui tidak semua rakyat itu mendapatkan penghasilan rata-rata atau mendapatkan per kapita 5 juta per bulan gitu ya. Yang di bawah itu lebih banyak lagi gitu ya. Maka tidak bisa disamakan kalau kita itu eh, apa namanya. Jadi apalagi kalau kita pada saat sekarang kondisi setelah pandemi belum pulih, otomatis kita ya belum bisa memenuhi hal itu ya, karena rakyat itu banyak yang tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan omset ya. Bahkan yang lebih buruk lagi, ada yang juga susah untuk memikirkan makan apa yang harus mereka makan di keesokan harinya gitu ya. Nah, itu bisa dibandingkan dengan yang paling wajar kalau di masalah perbandingan ya Malaysia. Malaysia itu kalau nggak salah yang pertalite itu RON 90 ya. Itu harganya 3 ribuan gitu ya. Dan yang menjadikan lebih baik lagi ya, perusahaan Pertamina-nya Petronas ya, itu tidak seperti di sini ya. Kalau di sini itu ruginya 191 triliun, mereka menenggak untung ya. Untungnya itu sekitar 1.000 triliun kurang lebih ya, uh, yang terakhir saya baca gitu ya. Itu bisa dilihat di di media online gitu ya. Jadi memang pertama ya tidak bisa dibandingkan ya. Kalaupun makanya hal yang perlu menjadi catatan adalah sebenarnya Indonesia ini negara kaya gitu ya. Atau TV sistemnya adalah kapitalis liberal gitu ya. Artinya seluruh kekayaan tambang itu mayoritas dikuasai oleh asing ya. Kalaupun kita kembali kepada aturan yang benar ya, pengelolaan itu memang harus dikelola oleh negara ya. Dahulu baru bisa kita itu mendapatkan hasil yang lebih banyak ya. Itu juga sudah diamanahkan dalam Undang-Undang pasal 33 ya. Makanya kembali lagi kepada aturan syariat gitu ya, yang sudah sangat mensejahterakan ya, bahwasanya dalam Islam itu adalah kepemilikan umum atau milkiyatul ammah gitu ya. Nah, itu dalam pemilikan umum termasuk di dalamnya kepemilikan tambang itu harus dikelola oleh negara dan dibagikan kepada rakyat gitu ya, atau umat gitu ya. Nah, kemarin sudah ada hitung-hitungan ya terkait masalah 6 komoditi yang ada di Indonesia, yang
6 komoditi saja itu sudah hasilnya luar biasa gitu ya. Ya 6 komoditi adalah emas, batu bara, emas, gas, batu bara, nikel, hasil laut dan hasil hutan. Itu potensi Indonesia itu 4 ribuan triliun, coba bayangkan. Artinya kalau kita sendiri kelola ya 6 komoditi sada itu hasilnya 4 ribuan triliun ya. Melebihi dari APBN kita yang 2.750 itu pun dari mayoritas dari pajak. Kalau kita kelola dengan sistem syariat Islam ya, artinya semua kepemilikan umum harus dikelola negara dan dibagikan kepada rakyat, itu 6 komoditi saja itu sudah menghasilkan 4.000 triliun. Ya, artinya kita tidak perlu menarik masyarakat pajak gitu ya. Kemudian kebutuhan umum misalnya pendidikan bisa digratiskan ya dari SD sampai S3, kemudian kesehatan ya bisa digratiskan. Ini untuk semua ya, tidak hanya untuk orang miskin, orang yang semua kaya juga kesehatan gratis. Pun juga BBM bisa digratiskan ya. Kalaupun bayar itu hanya harga yang sangat murah gitu ya untuk distribusi saja gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya negara kita itu negara kaya, diatur dengan sistem yang benar, dengan sistem Islam ya, maka kita akan mendapatkan potensi kekayaan alam yang benar-benar melimpah gitu ya, yaitu dengan sistem ya mengganti sistem syariat Islam gitu ya. Makanya akan terbentuk baldatun thayyibatun warabul ghafur ya. Kalau tidak ya, sampai kapanpun ya, ketika tambang ini dikelola oleh asing dan asing, tidak akan Indonesia itu bisa mengelola dan menikmati hasil secara penuh gitu ya. Kalau sistem kapitalis liberalis itu masih kita pelihara sampai waktu yang akan ke depan gitu ya. Makanya kembalilah kepada sistem yang benar-benar mensejahterakan rakyat dengan sistem syariat Islam gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.